Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Labibah Fatimah Ajahra dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi semester 5A Universitas Balai Bandung. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang auditing. Apa sih yang dimaksud dengan auditing itu? Menurut Alvin Arens, auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Jadi bisa saya simpulkan auditing itu adalah suatu pemeriksaan laporan keuangan oleh orang yang ahli dalam bidangnya atau orang yang kompeten. Perbedaan auditing dan akuntansi yaitu siklus akuntansi dimulai dari transaksi, bukti pembukuan, special journal, general ledger, trial balance, worksheet, dan laporan keuangan. Tetapi auditing kita harus menganalisis dulu dari laporan keuangannya, kemudian ke worksheet, kemudian ke trial balance, kemudian ke general ledger, kemudian seterusnya, kebalikannya dari akuntansi. Jasa asuransi merupakan jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan, terutama tentang informasi laporan keuangan historis hingga informasi yang berpandangan ke depan serta informasi lain. Jasa asuransi dapat dilakukan oleh akuntan publik atau oleh berbagai profesional lainnya. Contoh jasa asuransi yang disediakan oleh profesi lain adalah jasa pengujian berbagai produk oleh organisasi konsumen. Jasa atestasi. Jasa atestasi adalah jasa yang diberikan oleh profesi akuntan publik di mana profesi akuntan publik akan mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan kesimpulan atas keandalan asersi tertulis yang dibuat dan ditanggung-jawabi oleh pihak lain. Sedangkan asersi adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain. Laporan keuangan historis adalah asersi manajemen. Manajemen menyatakan bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum atau PABU. Jenis-jenis audit. Jenis yang pertama yaitu audit laporan keuangan. Tujuan utamanya untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan entitas telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kedua, audit kepatuhan atau ketaatan. Tujuan utamanya yaitu apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan, ketentuan, atau peraturan tertentu. 3. Audit operasional. Tujuan utamanya yaitu mengukur efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi entitas dalam hubungan dengan pencapaian tujuan tertentu. Jenis-jenis auditor. Pertama, kantor akuntan publik. Kedua, auditor internal pemerintahan. Ketiga, auditor badan pemeriksa keuangan. Keempat, auditor pajak. Kelima, auditor internal. Profesi CPA. CPA adalah sertifikasi tertinggi profesi akuntan publik di Indonesia. Kantor akuntan publik adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Kegiatan apa sih yang ada di dalam kantor akuntan publik? Yang pertama yaitu jasa akuntansi dan pembukuan untuk menyusun laporan keuangan. Kedua, jasa perpajakan untuk menyiapkan SPT pajak perusahaan dan perorangan. Ketiga, jasa konsultasi manajemen untuk mengoperasikan bisnis secara lebih efisien. Keempat, perencanaan keuangan. Kelima, penilaian usaha. Keenam, akuntansi forensik. Ketujuh, audit internal outsourcing. Struktur kantor akuntan publik dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu kebutuhan akan independensi dari klien. Kedua, pentingnya struktur untuk memicu kompetensi. Ketiga, meningkatkan resiko tuntutan hukum yang dihadapi auditor. Menurut PMK 17/2008, struktur organisasi KAP adalah perusahaan perorangan dan persekutuan. PCAOB
menetapkan standar audit tentang efektivitas pengendalian internal dan pengendalian mutu atas laporan keuangan perusahaan terbuka di USA. Juga melakukan inspeksi untuk menilai ketaatan pada aturan-aturan PCAOB dan SEC. Standar profesional serta kebijakan pengendalian mutu kantor itu sendiri, sedangkan pengawasan terhadap audit bagi perusahaan swasta dipegang oleh SAB dengan Statement of Auditing Standard. Bapepam LK adalah badan pemerintah pusat yang membantu menyediakan informasi yang andal bagi investor untuk membuat keputusan investasi. Oleh karena itu, badan ini berperan dalam penetapan GAAP dan pengungkapan laporan keuangan. Karenanya, Bapepam LK berwenang menetapkan persyaratan pelaporan yang dianggap perlu demi wajarnya pengungkapan kepada investor dan membuat aturan bagi setiap akuntan publik terkait laporan keuangan yang telah diaudit yang diserahkan kepada Bapepam LK sebagai salah satu syarat memasuki pasar modal Indonesia. IAPI berwenang menetapkan standar dan aturan mengenai standar audit, standar kompilasi dan review, standar atestasi lainnya, dan kode etik. Fungsi lain IAPI adalah menyusun dan menilai ujian sertifikasi akuntan publik, melakukan riset, mempublikasikan bahan-bahan mengenai topik-topik yang berkaitan dengan akuntansi, audit, jasa atestasi, jasa asuransi, jasa konsultasi manajemen, dan juga melaksanakan berbagai fungsi pendidikan. Standar audit yang berlaku umum. Standar audit yang diterima umum GAAS adalah pedoman untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis. Terdiri dari satu standar umum, yaitu kualitas pribadi yang harus dimiliki auditor. Poin pertama, pelatihan dan kecakapan teknis yang memadai. Poin kedua, sikap mental yang independen. Dan poin ketiga yaitu kemahiran profesional. 2. Standar pekerjaan lapangan, yaitu pengumpulan bukti dan aktivitas lain selama pelaksanaan audit yang sebenarnya. Poin pertama, perencanaan dan pengawasan yang memadai. Poin kedua, memahami entitas dan lingkungannya termasuk pengendalian internal. Poin ketiga, bukti yang cukup. Ketiga, standar pelaporan meliputi menyiapkan laporan mengenai laporan keuangan secara keseluruhan termasuk pengungkapan informatif. Poin pertama, laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Poin kedua, hasil laporan auditor harus menunjukkan kekonsistenan. Apabila ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dengan penerapan pada periode sebelumnya. Poin ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Dan poin keempat, laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan bahwa pernyataan yang demikian tidak bisa diberikan. Pengendalian mutu memastikan bahwa setiap KAP memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada klien dan pihak-pihak lain. Review sejawat. KAP harus mendaftarkan diri dalam program pemantauan praktik IAPI agar memenuhi syarat keanggotaan Dewan Review Mutu DRM dengan tujuan untuk menentukan dan melaporkan apakah KAP yang ditelaah telah mengembangkan kebijakan dan prosedur yang memadai bagi kelima unsur pengendalian mutu dan mengikuti kebijakan serta prosedur dalam praktik. Apa sih laporan audit itu? Laporan audit adalah tahap akhir dari keseluruhan proses audit. Kita akan memulainya dengan menguraikan isi dari laporan audit standar. Jenis laporan audit itu ada 5. Yang pertama yaitu laporan pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, laporan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan. Ketiga, laporan pendapat wajar dengan pengecualian. Keempat, laporan pendapat tidak wajar. Dan kelima yaitu pernyataan tidak memberikan pendapat. Materialitas adalah suatu pertimbangan penting dalam menentukan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam situasi tertentu. Definisi dari materialitas dalam kaitannya dengan akuntansi dan pelaporan audit adalah suatu salah saji dalam laporan keuangan dapat dianggap material jika pengetahuan
atas salah saji tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan. 3. Tingkatan materialitas dalam mempertimbangkan jenis laporan yang dibuat. 1. Jumlah tidak material. Jika terdapat salah saji dalam laporan keuangan tetapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakai laporan, salah saji tersebut dianggap tidak material. Kedua, jumlahnya material tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan. Tingkat materialitas kedua terjadi jika salah saji di dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pemakai, tetapi keseluruhan laporan keuangan tersebut tersaji dengan benar sehingga tetap berguna. Sangat material atau pengaruhnya sangat meluas sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. Tingkat materialitas tertinggi terjadi jika para pemakai dapat membuat keputusan yang salah jika mereka mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan. Beberapa aspek dari materialitas yang harus dipertimbangkan. 1. Jumlah rupiah dibandingkan terhadap tolak ukur tertentu. 2. Daya ukur. 3. Sifat salah saji. Hukum yang berubah. Menurut Common Law, para profesional audit bertanggung jawab untuk memenuhi apa yang telah dinyatakan dalam kontrak dengan klien. Apabila auditor gagal memberikan jasa atau tidak cermat dalam pelaksanaannya, mereka secara hukum bertanggung jawab kepada klien atas kelahiran dan atau pelanggaran kontrak dan dalam situasi tertentu kepada pihak selain klien mereka. Faktor yang menjadi penyebab utamanya yaitu 1. Keputusan pengadilan menyangkut ganti rugi yang besar pada beberapa kasus melawan akuntan publik telah mendorong para pengacara untuk memberikan pelayanan hukum atas dasar fee contingency. Kesepakatan ini menawarkan keuntungan kepada pihak yang dirugikan bila tuntutannya berhasil dan kerugian yang minimum bila tuntutannya tidak berhasil. Kedua, banyak kantor akuntan publik lebih memilih menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan untuk menghindari biaya pengadilan yang mahal dan publisitas yang merugikan ketimbang menyelesaikan melalui proses pengadilan. 3. Kesulitan yang dihadapi hakim dan juri dalam memahami serta menginterpretasikan masalah teknis, akuntansi, dan auditing. Mengapa sih bisa terjadi kewajiban hukum dalam audit? Alasannya karena timbul dari kekurangpahaman para pemakai laporan keuangan, menyebabkan adanya tuntutan kepada akuntan publik. Perbedaan mengenai kegagalan bisnis, kegagalan audit, dan resiko audit yaitu: Kegagalan bisnis terjadi apabila bisnis tersebut tidak mampu mengembalikan pinjaman atau memenuhi harapan para investor karena keadaan ekonomi atau bisnis seperti resesi, keputusan manajemen yang buruk, atau persaingan yang tak terduga dalam industri itu. Kegagalan audit terjadi apabila auditor mengeluarkan pendapat audit yang tidak benar karena gagal memenuhi persyaratan standar audit. Contohnya adalah kantor yang menugaskan asisten yang tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas audit tertentu, di mana mereka gagal menemukan salah saji yang material dalam catatan klien yang seharusnya dapat ditemukan oleh auditor yang memenuhi syarat. Risiko audit. Syarat hukum yang berpengaruh terhadap kewajiban akuntan publik yaitu: pertama, syarat yang berkaitan dengan kelalaian dan penipuan, kelalaian biasa, kelalaian besar, penipuan konstruktif yang berkaitan dengan hukum kontrak seperti pelanggaran kontrak, manfaat pihak ketiga. Syarat-syarat lain seperti common law, kewajiban bersama dan tertentu, kewajiban terpisah dan proporsional. Sumber kewajiban hukum: 1. Kewajiban kepada klien. 2. Kewajiban kepada pihak ketiga menurut common law. Ketiga, kewajiban sipil menurut UU Sekuritas Federal. Dan keempat, kewajiban kriminal.
sih tujuan audit dari laporan keuangan? Tujuan audit dari laporan keuangan yaitu untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Adapun kelayakan dan kewajaran ini mengacu pada prinsip akuntansi yang berterima umum. Selanjutnya, atas penilaian tersebut akan tercermin pada opini audit. Tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab manajemen atas kewajaran dalam representasi atau asersi pada laporan keuangan memberikan kebebasan bagi manajemen untuk menentukan penyajian dan pengungkapan apa saja yang dianggap penting. Peraturan Bapepam LK meningkatkan tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan dengan mengharuskan presiden direktur atau CEO dan manajer keuangan perusahaan publik untuk mengesahkan laporan keuangan yang dilaporkan kepada Bapepam LK. Tanggung jawab auditor. Menurut PSA 1 SA 110 revisi menyatakan bahwa auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan, karena sifat dari bahan bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor harus mampu mendapatkan keyakinan yang memadai, namun bukan absolut, bahwa salah saji material telah dideteksi. Auditor tidak memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa kesalahan penyajian yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan yang tidak signifikan terhadap laporan keuangan telah terdeteksi. Bukti audit atau audit evidence adalah segala informasi yang digunakan auditor untuk membuktikan apakah informasi yang diaudit sudah sesuai dengan kriteria tertentu. Memperoleh sejumlah bukti yang berkualitas sangatlah penting untuk mencapai tujuan audit. Keputusan bukti audit. Terdapat 4 keputusan tentang bukti apa yang harus dikumpulkan dan berapa banyak. Yang pertama yaitu prosedur audit. Prosedur audit merincikan instruksi yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama audit. Contohnya yaitu prosedur audit untuk verifikasi pengeluaran kas adalah mengambil jurnal pengeluaran kas dan membandingkan nama, jumlah, dan tanggal pada cek yang dibatalkan. Yang kedua yaitu ukuran sampel. Setelah memilih prosedur audit, kemudian memilah sampel yang akan digunakan. Misalnya dalam jurnal pengeluaran kas terdapat 6.600 cek yang tercatat, kemudian auditor mengambil ukuran sampel sebesar 50 cek untuk dibandingkan dengan jurnal pengeluaran kas. Keputusan berupa sampel yang digunakan untuk diuji dibuat oleh auditor dan ukuran sampel untuk tiap prosedur mungkin berbeda antara satu audit dengan audit lainnya. Yang ketiga yaitu item mana yang dipilih. Setelah ukuran sampel dibuat, maka auditor memutuskan item-item mana dalam populasi yang diuji. 4. Penetapan waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penetapan waktu adalah 1. Keinginan dari klien. 2. Adanya aturan SEC untuk menyerahkan laporan keuangan audit dalam waktu 60-90 hari setelah akhir tahun fiskal perusahaan. 3. Tergantung ukuran perusahaan. 4. Keyakinan auditor akan bukti audit telah efektif dan staf audit bersedia. Ketepatan bukti adalah ukuran mutu bukti yang berarti relevansi dan reliabilitasnya memenuhi tujuan audit untuk kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang berkaitan. Jika bukti dianggap sangat tepat, hal itu akan sangat membantu meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar. Reliabilitas bukti. Bukti harus dapat dipercaya atau layak dipercaya. Karakteristik bukti yang dapat diandalkan. 1. Independensi penyedia bukti. 2. Efektivitas pengendalian internal klien. 3. Pengetahuan langsung auditor. 4. Kualifikasi individu yang menyediakan informasi. 5. Tingkat objektivitas. 6. Ketepatan waktu. Kecukupan bukti audit diukur oleh ukuran sampel yang dipilih auditor dan item yang diuji. Jenis-jenis bukti audit.
Yang pertama, physical examination. Auditor melakukan perhitungan fisik dan aktiva berwujud. Biasanya aktiva yang dihitung dengan perhitungan langsung seperti ini adalah kas dan inventory. Yang kedua yaitu confirmation. Auditor melakukan pengecekan kepada pihak luar tentang informasi perusahaan. Misalnya, auditor ingin mengetahui jumlah kas perusahaan di bank. Auditor meminta bank untuk mengirimkan rekening koran kepadanya. Hal ini dilakukan agar data yang diterima auditor benar-benar merupakan data yang terpercaya. 3. Documentation. Inspeksi auditor atas dokumen-dokumen dari klien. Dokumen terbagi dua, yaitu internal dokumen dan eksternal dokumen. 4. Analytical procedure. Mencakup memahami industri dan bisnis yang dilakukan klien, menilai kemampuan entitas untuk melaksanakan konsep going concern, mengindikasikan adanya kemungkinan misstatement di dalam laporan keuangan, dan mengurangi tes audit yang detail.